Salam dan bahagia, Bapak dan Ibu guru hebat. Saya Togi Lestari Manurung, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Pontianak. Kali ini saya akan menceritakan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan pada implementasi kurikulum Merdeka. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu kondisi latar belakang sekolah tempat saya mengajar dan karakteristik siswa di dalamnya. SMP Negeri 3 Pontianak adalah sekolah di Kalimantan Barat yang pernah menjadi RSBI, rintisan sekolah bertaraf internasional dan memiliki nilai rata-rata ujian nasional tertinggi pada penerimaan siswa baru. Pada tahun 2019, SMP Negeri 3 Pontianak menerapkan penerimaan siswa baru dengan sistem zonasi, prestasi, afirmasi, dan perpindahan ortu, sehingga muncullah keberagaman siswa yang ada di SMP Negeri 3 Pontianak. Namun, kondisi tersebut tidak serta-merta membuat para guru dan tenaga kependidikan menjustifikasi siswa. Karena pada faktanya, potensi dan kemampuan siswa yang justru muncul di saat ini sangat beragam. Nah, hal inilah yang menjadikan kami memerlukan cara dan strategi baru untuk mengatasi kondisi ini. Dengan keberagaman tersebut, SMP Negeri 3 dianugerahi banyak sekali potensi akademik dan non-akademik dengan berbagai prestasi yang ditorehkannya. Beradanya siswa di dalam sekolah adalah untuk mengantarkannya pada keselamatan dan kebahagiaan. Guru secara langsung maupun tidak langsung harus lebih meningkatkan kualifikasi dan profesionalismenya dalam pengemasan pembelajaran yang beragam yang berpusat pada siswa agar membawa mereka kembali pada kodratnya dan memberikan manfaat bagi hidup mereka. Nah, kali ini saya akan menceritakan pembelajaran berdiferensiasi yang saya telah lakukan sebagai praktik baik saya. SMP Negeri 3 Pontianak telah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sejak bulan November 2021 pada saat pandemi COVID-19 dan saat itu sistem pembelajaran masih PJJ, pembelajaran jarak jauh, sebelum IKM digaungkan. Dari berbagai penerapan pembelajaran berdiferensiasi yang telah kami lakukan, kali ini saya akan menceritakan praktik baik pada satu materi pembelajaran bahasa Indonesia, yaitu pembelajaran teks cerita fantasi fase D kelas 7 dengan menerapkan dimensi-dimensi pada profil pelajar Pancasila. Beberapa tujuan pembelajaran pada sepaket pembelajaran berdiferensiasi pada pembelajaran teks cerita fantasi kelas 7 adalah sebagai berikut. Bentuk pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan adalah diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Nah, sebelum saya menjelaskan gambaran pembelajaran diferensiasi yang telah saya lakukan, saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa saja hal-hal yang harus dipersiapkan Bapak dan Ibu sebelum memulai pembelajaran. Tes diagnostik seperti gaya belajar, kecerdasan majemuk, dan kesiapan belajar. Untuk tes diagnostik ini, SMP Negeri 3 Pontianak bekerja sama dengan suatu lembaga profesional untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dan lengkap. Namun Bapak Ibu guru tentu saja bisa menggunakan cara lainnya. Pada cerita praktik baik yang akan saya sampaikan ini, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi gaya belajar siswa. Pembelajaran saya mulai dengan meminta siswa untuk mengisi asesmen diagnostik non-kognitif melalui barcode yang saya tampilkan dengan menggunakan aplikasi Mentimeter. Pertanyaannya tidak sulit, saya hanya ingin mengetahui perasaan siswa di hari itu.
Setelah itu, saya juga mengingatkan keyakinan kelas berupa poster hasil kesepakatan disiplin positif yang telah dibuat bersama-sama siswa. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan berbagai bentuk diferensiasi gaya belajar pada konten, proses, dan produk pembelajaran. Diferensiasi konten. Saya menggunakan lebih dari satu konten cerita fantasi, yaitu berupa teks menggunakan aplikasi Canva, berupa komik digital menggunakan Piston App, Canva, dan Flipbook, berupa podcast menggunakan aplikasi Anchor dan Spotify, dan berupa video cerita fantasi dari YouTube. Diferensiasi proses. Siswa bekerja secara mandiri dan berkolaborasi dalam kelompok, mempresentasikan dan melakukan gelar karya, menyanyikan lagu struktur teks. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk. Seperti peribahasa yang sangat terkenal, hidup itu seperti taman. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Nah, berbagai produk yang muncul pada pembelajaran berdiferensiasi ini adalah teks, komik berbasis kertas, komik digital, podcast, buku, dan berbagai kemasan kreatif lainnya. Bapak dan Ibu guru hebat, jangan ragu-ragu untuk membuat pembelajaran versi kamu. Karena kita tahu bahwa tidak ada siswa yang tidak bisa. Semuanya bergantung dari treatment yang saya dan Bapak Ibu lakukan untuk memaksimalkan potensi mereka yang beragam. Merdeka mengajar, merdekalah siswa belajar. Salam dan bahagia.